Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nama saya Azahra Krista. Nama saya Dea Fitriana Tiarno. Nama saya Erlina Fitrianingrum. Nama saya Kansa Irunisa Kartika. Nama saya Monika Liset Manulang. Kami akan menjelaskan tentang larutan penyangga. Larutan penyangga adalah suatu larutan yang dapat berfungsi mempertahankan harga pH larutan dan suatu perubahan pH larutan. Perubahan pH larutan itu dapat disebabkan oleh penambahan sedikit asam, penambahan sedikit basa, atau dengan proses pengenceran. Dengan kata lain, jika ke dalam suatu larutan penyangga ditambah sedikit asam atau ditambah sedikit basa atau dilakukan proses pengenceran dengan cara menambah pelarut, maka pH larutan penyangga tidak berubah. Larutan penyangga disebut juga larutan buffer. Sifat-sifat larutan penyangga. Harga pH larutan penyangga akan tetap jika 1. Ditambahkan sedikit asam atau basa. 2. Larutan diencerkan atau penambahan sedikit air. Komponen-komponen penyusun. Larutan penyangga dibentuk melalui reaksi antara 1. Asam lemah Al dengan basa konjugasinya ion X-. 2. Basa lemah Bl dengan asam konjugasinya ion YH+. Macam larutan penyangga. 1. Larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam merupakan larutan penyangga yang terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Larutan penyangga ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi asam pH kurang dari 7. Larutan seperti itu dapat terdiri dari 1. Campuran asam lemah dengan garamnya. Contoh yang pertama CH3COOH plus NaCH3COO. Yang kedua H2CO3 plus NaHCO3. 2. Campuran asam lemah plus basa kuat. Sisanya asam lemah. Campuran 100 ml 0,1 m plus 50 ml 0,1 m. Adapun contoh larutan penyangga asam adalah campuran antara CH3COOH dan CH3COO. CH3COO-Na campuran tersebut mengandung basa konjugasinya. Larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa merupakan larutan penyangga yang terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Larutan ini berfungsi untuk mempertahankan pH pada kondisi basa, pH lebih dari 7. Larutan seperti itu dapat terjadi dari 1. Campuran basa lemah dengan garamnya. Contoh larutan NH3 plus Cl. 2. Campuran asam lemah plus asam kuat, sisanya basa lemah. Contoh 100 ml NH3 0,1 m plus 50 ml HCl 0,1 m. Adapun contoh larutan penyangga basa adalah campuran antara NH4OH dan NH4Cl. Campuran tersebut mengandung asam konjugasi NH4+. Prinsip kerja larutan penyangga. Pada larutan penyangga terdapat asam atau basa beserta asam konjugasi atau basa konjugasi. Keduanya akan membentuk keseimbangan ion di dalam air. Keseimbangan ion akan membuat larutan penyangga bisa bertahan pada rentang pH tertentu saat ditambahkan sedikit asam atau basa. A. Larutan penyangga asam. Pada campuran CH3COOH dan CH3COOO- terdapat keseimbangan yang menjadi CH3COOH menjadi CH3COO- plus H+. Pada penambahan asam, jika di dalam campuran asam lemah CH3COOH dan basa konjugasi CH3COO- ditambahkan sedikit asam, maka ion H+ akan bereaksi dengan ion negatif dari basa konjugasi CH3COO- dan membentuk CH3COOH menjadi bergeser ke kiri sehingga konsentrasi ion H+ dapat dipertahankan. Akibatnya, penambahan asam tidak akan mengubah pH larutan secara signifikan atau pH akan tetap. Pada penambahan basa, CH3COO- plus H+ menjadi CH3COOH. Ion H- basa bereaksi dengan asam
atau bergeser ke kanan, sehingga konsentrasi ion H+ dapat dipertahan CH3COOH. Menambah asam atau basa hampir tidak mengubah konsentrasi ion, yang berarti pH-nya minus hampir tetap. Larutan penyangga basa. Pada campuran NH3 dan NH4+, terdapat keseimbangan NH3 plus H2O menjadi NH4 plus OH. Pada penambahan asam, ion H+ dari asam akan bereaksi dengan NH3 lalu membentuk NH4+, yang artinya bergeser ke kanan, sehingga konsentrasi ion H+ dapat dipertahankan menjadi NH3 plus H+ menjadi NH4+. Pada penambahan basa, jika dalam campuran basa lemah NH4OH dan asam konjugasi NH4+ ditambahkan sedikit basa, maka ion OH- akan bereaksi dengan ion positif dari asam konjugasi yang lalu membentuk NH3 lalu bergeser ke kiri, sehingga konsentrasi ion dapat dipertahankan NH4+. Akibatnya, penambahan basa tersebut tidak akan mengubah pH larutan secara signifikan atau pH akan tetap menjadi NH4 plus OH menjadi NH3 plus H2O. Menghitung pH larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga asam. Bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, dengan mencari nilai konsentrasi H+-nya terlebih dahulu. Dengan rumus dalam kurung H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Lalu diteruskan dengan rumus pH sama dengan min log dari konsentrasi H+. Rumus yang kedua adalah pH sama dengan pKa dikurang log dari mol asam lemah per mol basa konjugasi. Yang kedua, pH larutan penyangga basa. Dengan dua cara juga. Yang pertama yaitu dengan mencari nilai konsentrasi dari OH-nya. Dengan rumus dalam kurung OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugasi. Diteruskan dengan rumus POH sama dengan min log dari OH-. Lalu dicari nilai pH-nya dengan rumus pH sama dengan 14 dikurang POH. Cara yang kedua adalah dengan rumus POH sama dengan PKB dikurang log dari mol basa lemah per mol asam konjugasi. Dalam menghitung pH larutan penyangga asam ataupun basa, jumlah mol dinyatakan dalam satuan milimol atau mmol. Fungsi larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup dan kehidupan sehari-hari. Sistem larutan penyangga banyak diperlukan pada berbagai reaksi yang memerlukan pH tetap. Misalnya, 1. Kerja enzim hanya efektif pada pH tertentu, berarti memerlukan sistem penyangga. 2. Dalam sel tubuh diperlukan sistem penyangga dari pasangan H2PO4 pangkat min dan HPO4 pangkat 2 min. 3. Untuk mempertahankan pH darah sekitar 7,3 sampai 7,5 diperlukan sistem penyangga dari H2CO3 dan HCO3 pangkat min. 4. Untuk mempertahankan pH pada biakan murni diperlukan sistem penyangga dari NaH2PO4 dan Na2HPO4. 5. Larutan penyangga digunakan secara luas, misalnya dalam kimia analisis, biokimia, bioteknologi, fotografi, industri kulit, dan zat warna. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan contoh soal yang pertama. Dengan soal sebagai berikut. Jika 50 ml larutan CH3COOH 0,1 m dicampurkan dengan 100 ml larutan CH3COOH 0,2 m dengan Ka sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5, tentukan pH dari larutan tersebut.
Untuk mempermudah mengerjakannya, kita bisa tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal berikut. Yang pertama diketahuinya itu volume dari CH3COH, yaitu kita tulis V sama dengan 50 ml. Lalu yang kedua, molaritas dari CH3COH, yaitu M sama dengan 0,1 M. Yang kedua, yaitu larutan dari CH3CONA, yaitu 100 ml. Lalu selanjutnya ada molaritas dari CH3CONA, yaitu 0,2 M. Untuk membedakannya kita tulis dulu. Yang ini CH3COOH, yang ini CH3COONA. Lalu ada Ka-nya, yaitu sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Jika sudah, kita bisa masuk ke langkah yang pertama. Langkah pertamanya adalah mencari nilai dari mol masing-masing larutan, yaitu mol dari CH3COOH. Mol CH3COOH ini sebagai mol asam lemah. Rumus dari mol adalah V dikali M, maka 50 dikali 0,1 sama dengan 5 mm mol atau milimol. Selanjutnya, mol dari CH3COONA sebagai mol basa konjugasi. Mol sama dengan V dikali M sama dengan 100 dikali 0,2 sama dengan 20 milimol. Jika sudah mencari nilai dari masing-masing mol larutan, kita bisa masuk ke langkah yang kedua. Ini langkah yang pertama. Langkah yang keduanya itu mencari nilai dari konsentrasi H plusnya dengan rumus dalam kurung H plus sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi sama dengan K-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali mol dari asam lemah, yaitu 5, mol dari basa konjugasi 20. Maka 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali hasil dari 5 per 20, yaitu 2,5 dikali 10 pangkat min 1 atau 0,25. Lalu kita hitung hasilnya, yaitu 4,5 kali 10 pangkat min 6 M, satuannya M. Langkah selanjutnya
yaitu mencari nilai pH-nya. Karena ini larutan penyangga asam, maka rumus pH yang digunakan adalah pH sama dengan min log konsentrasi dari H+. Langsung kita masukin angkanya. Min log 4,5 kali 10 pangkat min 6 sama dengan bisa dijabarin kayak gini. Min sama dalam kurung log 4,5 ditambah log 10 pangkat min 6 sama dengan min log 4,5 terus ini dikali ya ini dikali ke sini, itu min log 10 pangkat min 6 sama dengan plus 6. Hasilnya bisa nyampe sini aja, atau kalau mau lebih dijelasin ini hasilnya berapa, bisa seperti ini. Min log dari 4,5 adalah min 0,65 ditambah 6, maka hasilnya adalah 5,35. Ini pH-nya. Jadi pH dari campuran CH3COH sama CH3CONa yaitu 5,35 atau bisa juga nyampe sini min log 4,5 plus 6. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal yang kedua, yaitu tentukan pH larutan penyangga yang dibuat dengan mencampurkan 50 ml larutan NH3 0,1 molar dengan ketetapan basa 10 pangkat min 4 dengan 100 ml larutan NH4Cl 0,5 molar. Contoh soal kedua ini merupakan contoh soal dari larutan penyangga basa karena dibuat dengan basa lemah, yaitu larutan NH3 dengan asam konjugasi atau garam, yaitu larutan NH4Cl. Dari contoh soal tersebut, volume dan molaritas NH3 dan NH4Cl sudah diketahui, yaitu volume NH3 adalah 50 ml dan molaritasnya sebesar 0,1 dan volume NH4Cl sebesar 100 ml dan molaritasnya 0,5. Contoh soal ini yang ditanyakan adalah pH. Untuk mencari pH, terlebih dahulu kita mencari mol dari NH3 dan NH4Cl dengan rumus volume dikali molaritas. Volume dari NH3 sebesar 50, molaritasnya sebesar 0,1 sama dengan 5 milimol. Volume NH4Cl sebesar 100 dikali molaritasnya 0,5 50 milimol. Kemudian kita mencari pOH dengan rumus PKB dikurang log mol basa lemah NH3 per mol asam konjugasi NH4Cl. Untuk menentukan PKB, ini bisa diambil dari ketetapan basa. Tadi ketetapan basanya adalah 10 pangkat min 4. Maka PKB-nya adalah 4. Karena PKB adalah nilai negatif dari logaritma.
Di sini mungkin KB-nya 10 pangkat min 4. Maka PKB-nya adalah 4 karena PKB adalah nilai negatif dari logaritma ketetapan basah yang ini ya. Maka PKB-nya adalah 4 dikurang log mol basa lemah NH3. Mol basa lemah tadi sudah ditemukan, yaitu mol NH3 sebesar 5 milimol. 5 per mol asam konjugasi larutan NH4Cl juga sudah ditemukan, yaitu 50 milimol per 50. Sekarang 4 masih turun, min log 5 dibagi 50 sama dengan 0,1. 4 dikurang log 0,1 sama dengan 4 dikurang log 0,1 adalah min 1. 4 dikurang min 1 sama dengan 5. Maka POH-nya adalah 5. Kemudian kita mencari atau menentukan pH-nya, karena tadi pertanyaannya adalah mencari pH larutan penyangga. Rumus pH adalah 14 dikurang POH. Maka 14 dikurang POH-nya sudah ditemukan, yaitu 5. 14 dikurang 5 sama dengan 9. Jadi pH-nya adalah 9. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok kami. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini.